Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 10 Sigi. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 10 Sigi. Dan langsung kepada rekan-rekan guru yang sempat hadir pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi budaya positif dan segitiga restitusi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita tetap diberikannya nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga bisa hadir dalam rangka sosialisasi budaya positif dan segitiga restitusi. Dan tak lupa pula selawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita beranjak ke acara sambutan, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Sigi. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, bagusnya Ibu berdiri juga ya, karena moderatornya berdiri, Ibu berdiri juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya sehingga kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi tentang budaya positif dan segitiga restitusi segitiga restitusi di lingkungan SMP Sigi ini, yang sebentar akan dibawakan oleh salah satu calon guru penggerak yang ada di SMP 10 Sigi. Dan tak lupa juga Ibu mengaturkan selawat kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, ya, beserta sahabat dan keluarganya. Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, ya, seperti biasa ya, Ibu akan memberikan beberapa saja wejangan-wejangan kepada kita, ya, yang terutama kepada calon guru penggerak, ya. Ibu sangat bersyukur sekali dengan adanya salah satu guru pendidik atau tenaga pendidik kita yang ada di SMP 10 ini, yang membawa nama sekolah kita ya menjadi calon guru penggerak ke depan. Dengan rasa syukur Ibu ini, ya, Ibu tidak bisa untuk banyak yang Ibu sampaikan, karena Ibu rasa bersyukur sekali karena dengan adanya guru penggerak ini, calon guru penggerak ini, sekolah kita sudah mulai dikenal, bukan cuma dikenal di lingkungan Dinas Sigi, tapi sudah mulai dikenal di luar daripada lingkungan Sigi, bahkan ke kementerian insya Allah kita akan dikenal. Dan Ibu sangat mengharapkan jangan kalian melihat Ibu, ya, karena Ibu selama ini mau ingin juga seperti itu, tapi ya sudah begini keadaannya Ibu. Jadi jangan menjadi menjadi kalian punya motivasi Ibu saja tidak berbuat, saya tidak berbuat. Ibu sangat mengharapkan kalian supaya maju, ya. Ibu tidak berbuat karena ada sesuatu hal, ya. Jadi olehnya itu Ibu sangat mengharapkan kalian tetap maju ke depan, ya. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini, calon guru penggerak ini, insya Allah masih ada bibit-bibit yang dari SMP 10 untuk maju ke depan. Alhamdulillah sekarang Ibu lihat sudah ada guru pengajar praktik yang mencalonkan, Pak Aslu, Pak Haji, dan Ibu Susana, mungkin Pak Arwan dan yang lainnya akan menyusul. Kemudian Ibu Wulan sudah terdaftar sebagai calon pendaftar untuk calon guru penggerak ke depan setelah Pak Agus. Jadi Ibu, mari kita berikan approach kepada
calon guru penggerak yang pertama di SMP 10 Sigi ini, khususnya di Dolo Selatan. Kita berikan selamat dulu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu sangat salut, ya, sekali lagi Ibu sangat salut dengan dengan prestasi yang bisa dibawakan oleh calon guru penggerak. Ya, itu saja sedikit penyampaian Ibu. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya, itulah sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 10 Sigi. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kita beranjak ke acara inti kita, yakni pemaparan materi budaya positif dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Ida Bagus Gede Putrayasa SPDGR. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pagi. Mohon izin Bapak Ibu, saya ikut berdiri juga karena Ibu moderator berdiri dan Ibu kepala sekolah juga berdiri. Jadi saya juga mohon izin untuk menyampaikan pemaparan materi saya juga ikut berdiri. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, serta rekan-rekan guru di lingkungan SMP Negeri 10 Sigi yang juga saya hormati. Demikian halnya juga rekan-rekan staf tata usaha. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan, Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu guru sekalian terhadap perjalanan saya dalam mengikuti salah satu program dari pendidikan guru penggerak. Sebagai langkah awal, sebelum saya menjelaskan terkait dengan budaya positif dan segitiga restitusi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa saya berdiri di depan itu bukan berarti saya yang lebih tahu dari Bapak Ibu guru sekalian. Apalagi banyak senior-senior saya, Bapak Ibu guru sekalian yang mungkin sudah lebih tahu dan lebih paham terkait dengan budaya positif. Nanti bisa saling menambahkan. Saya kebetulan karena ini adalah program dari guru penggerak dan ini harus saya diseminasi, harus saya implementasikan di sekolah sebagai bentuk aksi nyata. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan di dalam penerapan budaya positif dan segitiga restitusi. Tapi saya mohon maaf berdiri di depan sini saja karena kebetulan saya tidak bawa pointer. Jadi saya posisinya dekat dengan laptop untuk menggerakkan slide di PowerPoint ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan pendapat Bapak Ibu sekalian terhadap yang saya tampilkan di depan. Apakah Bapak Ibu setuju terhadap pernyataan yang pertama bahwa pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Yang kedua, murid harus mempunyai kemampuan yang sama dalam pembelajaran. Baik, dua hal ini mungkin sebagai langkah awal saya untuk menanyakan kepada Bapak Ibu guru. Mungkin saya bisa minta pendapat dari Bapak Ibu terkait dengan pernyataan ini. Kalau untuk yang pertama, mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan saya yang pertama, bahwa pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Oh ya, Ibu Susana. Terima kasih Pak Ida Bagus. Untuk setujukah Bapak Ibu terhadap pernyataan yang pertama,
pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar NET. Saya cenderung setuju, sebab itu sebagai bagian dari, kalau dari ilmu atau pedagogi itu disebut dengan punishment atau penghargaan ya Pak Jaga, itu akan memberi penguatan kepada siswa, karena ada dua bentuk penguatan. Kalau teori mengajarkan begitu, satu adalah penghargaan atau reward, yang kedua itu adalah bukan hukuman tetapi bentuk penguatan yang berupa siswa diberi peringatan dan seterusnya. Jadi saya setuju bila pemberian penghargaan atau reward kepada siswa itu bisa meningkatkan motivasi belajar atau peserta didik, dengan alasan seseorang itu merasa ketika diberi penghargaan itu meningkatkan kepercayaan dirinya, lalu motivasi intrinsiknya itu juga bisa dikuatkan kalau ada penghargaan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susana atas pendapatnya terkait dengan pernyataan saya yang bagian pertama. Lalu yang bagian kedua, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan bahwa murid harus mempunyai kemampuan yang sama dalam pembelajaran. Oh iya, baik, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pernyataan kedua, menurut saya kurang sepakat ya. Murid harus mempunyai kemampuan yang sama dalam pembelajaran. Karena kenapa? Kompetensi anak itu berbeda-beda. Jadi mau dipaksakan bagaimana untuk harus sama seperti itu. Ketika kita paksakan harus sama, itu akan membuat anak stres bagi saya seperti itu. Jadi sebaiknya anak-anak ditempatkan pada posisi sesuai kemampuan mereka masing-masing. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Halimah atas tanggapannya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan pengantar ya terhadap setuju atau tidak. Jadi di bagian dari pemaparan saya terkait dengan budaya positif nanti kita akan memahami bersama. Kita tidak bisa sama-sama menyampaikan saya setuju, saya tidak setuju. Tapi nanti biar hati kecil kita yang akan berbicara tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setujukah sebenarnya terhadap pernyataan ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan awali dengan filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara. Sebelum cara-cara pendidikan seperti saat ini, Bapak Pendidikan Nasional sudah menyampaikan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat. Saya menggarisbawahi bahasa menuntun, bukan menuntut. Baik, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang disampaikan. Lalu, guru itu ibarat petani dan siswa itu ibarat benih. Jadi, bagaimana layaknya seorang petani jika petani menanam padi, maka tidak akan mungkin padi itu tumbuh sebagai jagung, misalnya. Begitu. Jadi, padi yang ditanam itu tidak akan bisa kita harapkan tumbuh sebagai jagung karena dia benih padi. Nah, inilah kita katakan sebagai kekuatan kodrat dari anak. Terus padi juga meskipun benih yang sama, tetapi dengan cara perawatan yang berbeda, hasilnya juga tidak akan sama. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik. Peran kita sebagai pendidik adalah menuntun kekuatan yang ada pada anak. Yang bisa kita lakukan adalah rajin-rajin memupuk padinya, rajin-rajin menyiangi, menyemprot dan sebagainya, supaya padi yang kita tanam tumbuh dengan baik. Tetapi kita tetap tidak akan bisa menggantikan si padi ini menjadi jagung, seperti itu, atau menjadi tanaman-tanaman. Sama halnya kalau padi di tempat yang sama lalu kita biarkan saja seperti itu, maka hasilnya juga pasti tidak akan semaksimal bagaimana padi itu kita rawat dan kita jaga dengan baik. Ibaratnya pendidik adalah bagaimana ia menuntun supaya anak ini
kekuatan kodratnya maksimal. Jadi dia akan mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dia tidak kehilangan arah. Jadi fokus kita sebagai guru adalah menuntut, bukan menuntut. Nah ini mungkin yang sampai saat ini kita pahami bahwa banyak dari Bapak Ibu guru mungkin yang mengharapkan bahwa kamu itu harus pintar di sini, kamu harus pintar di sini. Tetapi dalam hatinya sebenarnya anak-anak sebenarnya saya tidak suka. Tapi karena dituntut, akhirnya muncullah rasa tidak senangnya terhadap sesuatu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, guru itu harus menuntun kekuatan kodrat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah terlahir dengan kodratnya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun supaya kodrat itu hidup dengan baik. Nah kodrat ini ada kodrat alam, ada juga kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan budaya-budaya positif yang sudah ada di sekitar mereka. Makanya kemarin Pak Arwan, saya ucapkan terima kasih. Saya banyak berdiskusi dengan Pak Arwan ketika melihat kearifan lokal di daerah sekitar kita. Nah ini saya adopsi kekuatan-kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga tetap harus bisa kita berikan tuntunan kepada anak-anak supaya mereka tetap berada pada jalur mereka dan tidak kehilangan arah. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, konsep trilogi pendidikan. Saya pikir kita semua sudah memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita terkait dengan trilogi pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap guru. Baik, saya akan lanjutkan. Mungkin saya bisa meminta pendapat kembali dari Bapak Ibu terkait apa yang Bapak Ibu pahami terkait dengan budaya positif. Pak Arwan? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menanggapi apa pertanyaan yang terpampang, apa itu budaya positif. Ya, jadi budaya ini saya artikan dulu sebagai dari dua kata budi dan budaya, ya, yang artinya adalah karya atau perbuatan seseorang dalam mencapai satu tujuan. Nah, jadi budaya positif di sini yang dimaksud adalah budaya atau karya-karya yang membuahkan hasil terbaik, baik itu untuk kepentingan diri pribadinya maupun untuk kepentingan kolektif atau sesama. Nah, kaitannya dengan ini termasuk kita juga para guru kita harusnya ya, dan sudah kita lakukan, kita sudah berkarya ya yang positif, dan kita harapkan juga anak-anak kita, anak-anak didik kita untuk bisa berkarya yang lebih baik lagi ya, dalam arti belajar yang bagus untuk menghasilkan karya yang bagus pula. Jadi barangkali ini saja dulu singkat pendapat dari saya, dan saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arwan. Sangat luar biasa tanggapan dari Pak Arwan. Karena pada dasarnya kita sendiri, saya yakin bahwa kita sendiri pasti punya pemahaman terkait dengan budaya positif, dan semua pemahaman kita adalah pemahaman yang benar. Baik, saya akan melanjutkan. Ini hanya sebagian pendapat, tidak ini bukan ini yang benar. Maksudnya bukan ini satu-satunya yang benar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arwan tadi, semua pendapat yang disampaikan atau Bapak Ibu guru mungkin sudah mempunyai pemahaman terkait dengan budaya positif, itu adalah semuanya benar. Karena kita tentu dengan mendengar bahasa positif, maka kita tentu sudah bisa memikirkan sesuatu yang terbaik. Baik, budaya positif kalau saya rangkum ya, Bapak Ibu, itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan seperti yang disampaikan Pak Arwan,
di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menjadi pribadi yang penuh hormat, memiliki karakter yang baik, dan bertanggung jawab. Lebih seperti itu. Nah, budaya itu adalah sesuatu yang akan tertanam ketika dia dilakukan secara berulang dan berulang, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang terus bisa ditumbuhkan. Jadi ketika kita berbicara tidak bisa hari ini, memang dia bukan proses yang serta-merta terjadi. Dia adalah proses pembiasaan yang harus dibiasakan dan terus dibiasakan sehingga menjadi kesadaran, menjadi budaya, dan menjadi budaya positif untuk penguatan karakter. Nah, salah satu cara yang kita bisa lakukan Bapak Ibu adalah dengan disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, saya lanjutkan. Kita akan mulai, atau saya akan mulai memaparkan terkait dengan perubahan paradigma. Ini beberapa teori atau miskonsepsi yang perlu diluruskan terkait dengan makna kontrol atau mengontrol. Ini yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Beliau adalah seorang pendidik dan juga psikolog. Yang pertama, selama ini kita ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi murid akan bisa saja membiarkan dirinya dikontrol, atau dia sama sekali tidak mau dikontrol oleh guru. Jadi persepsi terkait dengan guru mengontrol murid ini kurang tepat. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita menganggap ilusi bahwa kita selama ini menganggap bahwa pokoknya semua penguatan positif dan penguatan yang baik yang kita berikan kepada anak-anak didik itu pasti efektif dan bermanfaat. Memang ada kala di mana efektif, tetapi ada juga kala di mana ketika anak-anak itu menjadi tidak efektif lagi. Dia selalu bergantung dengan penguatan-penguatan kita. Jadi misalkan sekarang kita berikan penguatan, dia sudah merasa oh iya saya. Jadi dia akan merasa bergantung seterusnya terhadap penguatan-penguatan yang kita berikan. Jadi ketika kita tidak memberikan penguatan, maka dia langsung kehilangan arah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ilusi berikutnya bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga kurang tepat, yang perlu diluruskan, gitu ya. Berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga selama ini kita beranggapan bahwa oh ya saya kan lebih tua, pokoknya saya bisa memaksakan untuk melakukan apa yang saya perintahkan, seperti itu. Nah, menurut Dr. William Glasser ini adalah sesuatu yang miskonsepsi. Jadi harus diluruskan bahwa kita meskipun gitu ya, kalau mereka tidak membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain, maka apapun yang kita lakukan tetap tidak akan efektif. Lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya yang perubahan paradigma yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengubah posisi kita dari posisi stimulus respons menjadi teori kontrol. Yang pertama, menurut stimulus respons bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya tidak. Kebutuhan kita berbeda. Pahami bahwa kebutuhan kita berbeda. Kita beranggapan selama ini kebutuhan kita sama. Kebutuhan anak didik kita itu sama, seperti ini. Kebutuhan anak didik kita itu berbeda. Itu menurut teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita meninjau dari perspektif yang berbeda. Apa yang melatar belakangi seorang atau siswa kita melakukan hal-hal yang mereka lakukan, seperti itu. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa pokoknya kamu harus sama pandangan dengan saya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan dari teori kontrol. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di sini semua perilaku itu pasti punya tujuan. Kenapa anaknya kemudian berperilaku buruk? Pasti ada tujuannya, saya seperti itu.
dan seterusnya. Saya bisa mengontrol orang lain, nah ini yang tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika kita berada dalam posisi teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, maka dengan keyakinan yang tinggi pasti proses pembelajaran atau proses pembentukan karakter akan dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat gagal dibujuk, dipaksa seperti itu. Nah, padahal semestinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Jadi kita tidak bisa maksa. Pas kita bujuk ternyata tidak mau, paksa. Jadi pada saat bujukan itu mungkin bisa diberikan teori atau pilihan-pilihan yang lain sehingga tetap ada win-win solution terhadap permasalahan. Nah, pada bagian terakhir, model berpikirnya adalah model berpikir menang kalah. Kalau tidak saya yang menang, kamu harus ikut saya. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya harusnya berpikirnya menang-menang. Kamu punya solusi terbaik, saya juga punya solusi terbaik. Mungkin seperti itu untuk perubahan paradigma yang pertama, Bapak Ibu. Saya lanjutkan terkait dengan disiplin. Disiplin, kalau kita mendengar bahasa disiplin, mungkin konotasi kita lebih pada kepatuhan untuk melakukan sesuatu. Ini sebenarnya asal katanya Bapak Ibu itu adalah belajar. Itu artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensinya, mencapai sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi bukan tetapi di budaya kita makna kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain. Jadi dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebenarnya bahasa awal dari disiplin itu adalah belajar, menghargai nilai-nilai diri kita. Oh, saya ini harus seperti ini, hadir tepat waktu. Itu kan disiplin sebenarnya yang diharapkan. Cuma ada pergeseran dalam budaya kita bahwa disiplin itu harus patuh. Gitu. Dia lebih dikoneksikan dengan kepatuhan. Kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau sudah disiplin itu kecenderungannya ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya saya masuk kepada penerapan budaya positif berhubungan dengan disiplin positif. Nah, kalau sudah bahasa disiplin ditambahkan dengan bahasa positif, maka pasti kita sudah bisa memahami bersama bahwa ini adalah sesuatu yang mulia yang menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri terhadap nilai-nilai yang mereka percaya. Tepat sekali yang disampaikan oleh Ibu Susana bahwa harus memunculkan motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik dari murid-murid sehingga ia bisa menghargai nilai-nilai dirinya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang saya sampaikan. Kalau sudah mendengar bahasa kebajikan, maka di pemahaman kita adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi semua orang pasti mempunyai atau berpacuan pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dan untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kita akhir-akhir ini mungkin kita sudah mengetahui bersama terkait dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om warahmatullahi Swastiastu. Dan selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu Guru sekalian, teman-teman saya, untuk hadir dalam ruang virtual saya guna mengikuti sosialisasi saya terkait dengan budaya positif dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai pemaparan saya terkait dengan budaya positif.
Nah, budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, di sini pendidik diibaratkan sebagai seorang petani dan murid itu diibaratkan sebagai benih yang ditanamnya. Nah, tentunya sebagai seorang petani yang bisa kita lakukan adalah dengan merawat benih-benih yang kita tanam tersebut dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, misalnya kita ingin menanam padi, tentu kita tidak mungkin mengharapkan padi yang kita tanam tersebut akan tumbuh sebagai jagung ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Demikian halnya, misalkan kita menanam padi yang sama belum tentu akan menghasilkan hasil yang sama jika kita memberi perlakuan yang berbeda kepada benih yang kita tanam tersebut. Nah, seperti inilah semestinya bagaimana kita sebagai seorang guru hendaknya dapat menuntun tumbuh kembang dari kekuatan kodrat yang ada pada murid-murid kita, baik yang berkaitan dengan kodrat alam maupun berkaitan dengan kodrat zaman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait dengan bagian pembentukan budaya positif tersebut, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Namun sebelum membahas terkait dengan hal ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan makna dari disiplin. Nah, disiplin ini artinya Bapak Ibu guru adalah belajar. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin atau istilah disiplin, maka pikiran kita itu lebih cenderung pada arah ketidaknyamanan atau merujuk pada kepatuhan terhadap suatu aturan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya jelaskan terkait dengan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika mereka mempunyai motivasi ini, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik tersebut yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, sehingga murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut Dr. William Glasser, bahwa setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi dasar kita untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, baik Bapak Ibu, berikutnya terkait dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan teori motivasi perilaku manusia, atau hal yang mendasari perilaku manusia, sehingga ini nanti bisa menjadi dasar kita untuk menyadari terkait dengan perilaku peserta didik kita. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dua motivasi yang di bagian atas ini, Bapak Ibu guru sekalian, itu merupakan motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Sedangkan yang di bawah adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri atau motivasi internal. Nah, yang diharapkan di sini adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan motivasi internal atau motivasi intrinsik ini pada diri peserta didik kita sehingga dapat mewujudkan budaya-budaya positif serta bagaimana kita meminimalisir motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan pemahaman Bapak Ibu guru, apakah hukuman itu sama dengan sanksi atau konsekuensi? Mungkin ada yang Bapak Ibu guru yang ingin memberikan pendapatnya terkait pertanyaan ini, apakah hukuman sama dengan sanksi atau konsekuensi? Oh iya, Ibu Nuraini raise hand. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya hukuman dengan sanksi itu sama saja karena hukuman diberikan kepada siswa yang melanggar dan sanksi juga diberikan ketika ada siswa yang melanggar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi menurut Ibu Nuraini bahwa hukuman ini sama saja dengan sanksi atau konsekuensi ya Bu ya. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita lihat apakah hukuman ini sama dengan sanksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya gitu ya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi ini adalah dua hal yang berbeda. Ditandai dengan, kalau hukuman, ditandai ini penandanya Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak-anak sakit, fisik ataupun hati dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang lama. Anak-anak akan membenci kedisiplinan. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mereka memiliki konsep diri yang buruk. Lalu mereka akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena mereka beranggapan bahwa ketika mereka mengungkapkan kesalahannya maka mereka akan mendapatkan hukuman. Nah, berikutnya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, serta merasa tidak dihargai. Nah, ini penanda bahwa ini adalah hukuman. Lalu konsekuensi Bapak Ibu, penandanya sesuatu harus terjadi. Jadi anak-anak sudah tahu bahwa sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman. Namun rasa tidak nyamannya itu hanya dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara saja. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu terkait dengan perbedaan yang mendasar antara hukuman dan konsekuensi. Intinya hukuman lebih menimbulkan atau segala sesuatu yang menimbulkan rasa trauma atau menyakitkan kepada atau bagi anak-anak kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan identitas gagal dan identitas sukses. Di mana hukuman tadi itu merupakan bagian dari identitas gagal. Sedangkan untuk sanksi atau konsekuensi itu merupakan identitas sukses. Hukuman Bapak Ibu, saya jelaskan kembali, itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Karena dia bersifat satu arah. Dia dapat berupa berbentuk fisik maupun psikis. Sehingga muridnya akan merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau oleh suatu kata-kata. Sedangkan sanksi Bapak Ibu itu sudah terencana dan disepakati. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi umumnya dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, memang mereka dibuat tidak nyaman, namun tidak nyamannya tersebut dalam jangka waktu yang
pendek. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Nah, restitusi inilah yang nanti akan selanjutnya saya jelaskan terkait dengan proses menciptakan kondisi baru bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini selanjutnya saya punya beberapa pertanyaan, mungkin perlu kita bahas bersama-sama atau mungkin bisa kita berikan pendapat bagaimana menurut Bapak Ibu guru terkait dengan yang saya tampilkan ini. Ada tindakan guru dan kita diminta untuk menentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama Bapak Ibu, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, ini menurut Bapak Ibu apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Baik, saya lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua. Ke tindakan yang kedua. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Baik. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ya, betul. Kalau ini saya rasa kita sepakat semua bahwa ini adalah bentuk hukuman, Bapak Ibu ya. Nah, kita ke yang bagian pertama. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, ini Bapak Ibu adalah bentuk konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ada hal yang dilakukan oleh anak ini pada saat jam istirahat, lalu dia harus duduk saja di pinggir lapangan dulu, tidak diizinkan untuk ikut bermain. Ada rasa ketidaknyamanan tapi sementara saja Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit. Nah, ini juga adalah bentuk konsekuensi. Demikian juga yang ketiga, Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini juga adalah bentuk konsekuensi, Bapak Ibu. Itu kan biasanya kalau kita pembelajaran praktek di lapangan, anak-anak itu pemanasan, terus ada yang terlambat 10 menit, kan harus pemanasan dulu. Nah, pemanasan inilah yang dilakukan dalam bentuk ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena dia terlambat. Jadi ini merupakan bentuk pemanasan yang dilakukan oleh anak itu. Tetapi ini bisa juga menjadi hukuman, Bapak Ibu. Saat kapan ini menjadi hukuman adalah pada saat jam penjas ini yang mereka terima adalah teori di dalam kelas, bukan di lapangan. Nah, kalau mereka menerima teori di dalam kelas, lalu mereka diminta mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, nah ini akan menjadi suatu hukuman. Demikian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya ingin sampaikan materi penting lainnya, yaitu pemberian penghargaan. Ternyata penghargaan yang kita berikan juga merupakan suatu bentuk hukuman Bapak Ibu sekalian. Atau di sini judulnya dihukum oleh penghargaan. Mengapa demikian? Yang pertama, dia akan memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, penghargaan ini akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, sehingga mereka akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan tidak efektif itu maksudnya bahwa jika saya mengharapkan misalnya suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain atau lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi anak-anak ini merasa bahwa ketika dia mengharapkan suatu penghargaan dan dia tidak mendapatkannya, maka dia akan merasa kecewa dan berkecil hati. Sehingga kemungkinan pada saat berikutnya atau lain kali dia tidak akan berusaha sekeras usahanya di awal. Seperti itu.
Berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Jadi misalnya kita memberikan pujian atau penghargaan di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang mendapatkan penghargaan tersebut, seperti itu. Jadi misalkan siswa kita ada yang kita berikan penghargaan di depan orang banyak misalnya, maka akan menimbulkan kecemburuan di siswa yang lain sehingga mereka tidak menyukai hal tersebut. Demikian Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa penghargaan ini mengurangi ketepatan. Jadi ini didasarkan pada suatu hasil riset bahwa anak-anak yang dibayar untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, ternyata dia lebih banyak melakukan kesalahan daripada anak-anak yang tidak dibayar. Nah, berikutnya, penghargaan ini mempengaruhi motivasi intrinsik. Jadi misalnya saat seorang anak baru belajar untuk pertama kalinya menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, maka secara alami itu timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan yang baru. Dia menyadari dan memahami bahwa dia telah menguasai suatu keterampilan baru. Nah, kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat melakukan sesuatu. Nah, pada saat kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga atas pencapaian dirinya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan oleh anak tersebut secara alamiah, Bapak Ibu. Berikutnya, penghargaan itu menghukum. Jadi maksudnya bahwa mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, Bapak Ibu, misalnya saya contohkan di dalam sistem ranking di kelas. Jadi misalkan kita membacakan pada anak-anak ranking 1, ranking 2 dan seterusnya gitu. Jadi anak yang mendapatkan ranking kedua gitu, dia akan merasa paling dihukum, Bapak Ibu. Jadi dalam hatinya muncul, kenapa saya tidak bisa dapat ranking 1? Padahal saya bisa dapat ranking 1 sebenarnya. Nah, inilah yang membuat motivasi internalnya atau motivasi intrinsiknya tidak berkembang, Bapak Ibu. Jadi dia merasa dirinya itu dihukum atas penghargaan yang diberikan tersebut karena ada yang lebih baik dari dia, Bapak Ibu. Berikutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penelitian menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Sehingga hal ini tentu berpengaruh terhadap kreativitas. Jadi penghargaan ini mematikan kreativitas. Dan yang terakhir Bapak Ibu, penghargaan itu menurunkan kualitas. Ini juga berdasarkan hasil pengamatan atau hasil penelitian terhadap sekelompok mahasiswa atau mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas, Bapak Ibu. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Nah, seiring waktu berjalan, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Lalu ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, Bapak Ibu. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini ternyata hasil kinerjanya ini tidak berkembang, Bapak Ibu. Jadi mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri mereka menjadi lebih baik. Nah, sehingga penghargaan ini akan menurunkan kualitas. Jadi demikian Bapak Ibu terkait dengan penghargaan ini juga adalah merupakan sebuah hukuman. Mungkin kita yang berasumsi atau beranggapan bahwa penghargaan ini dapat menimbulkan motivasi dalam jangka waktu yang panjang, ternyata salah. Saya pribadi Bapak Ibu setelah mempelajari modul guru penggerak ini merasa bahwa apa yang selama ini saya pikirkan sebagai sesuatu yang benar terkait dengan penghargaan itu ternyata kurang tepat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita bertanya, kalau tidak bisa memberikan penghargaan atau kalau penghargaan itu adalah salah satu bentuk hukuman, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, jawabannya Bapak Ibu adalah
kita bisa melakukan program kebajikan dalam bentuk apresiasi atau pengakuan. Nah, apresiasi atau pengakuan ini perlu kita berikan kepada anak-anak dengan menekankan bahwa pengakuan ini kita berikan secara khusus, memberikan secara pribadi kepada siswa kita, memberi pengakuan kepada semua murid, jadi semua murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan berfokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya, Bapak Ibu. Jadi, sebagai pengganti penghargaan tersebut, kita bisa melakukan program kebajikan yang kita namakan dengan apresiasi atau pengakuan, Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh, misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Kemarin Bapak atau Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalnya. Atau Bapak, Ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam bentuk kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari apresiasi, Bapak Ibu. Ini harus konsisten kita lakukan dan kepada seluruh siswa. Jadi, kita lebih berfokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Sehingga dengan adanya apresiasi yang kita berikan kepada peserta didik kita atau murid-murid kita, mereka akan tumbuh rasa motivasi intrinsik di dalam dirinya untuk menumbuhkan hal-hal positif atau nilai-nilai kebajikan yang telah mereka lakukan. Karena setiap nilai kebajikan yang mereka lakukan itu kita berikan apresiasi, maka akan tumbuh kesadaran dari dalam dirinya untuk selalu menumbuhkan budaya-budaya positif atau nilai-nilai kebajikan itu. Berikutnya Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan terkait dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan sekelas ini lebih pada nilai-nilai yang dihargai atau nilai-nilai kebajikan, bukan sekedar peraturan-peraturan yang tertulis Bapak Ibu. Ini adalah bagaimana kita membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita, bahwa keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret Bapak Ibu. Jadi semisal di sekolah itu ada aturan, misalnya siswa paling lambat hadir di sekolah pada pukul 7.15. Siswa tidak boleh berambut gondrong dan seterusnya. Tapi keyakinan ini lebih abstrak dari itu Bapak Ibu. Jadi nanti sebentar akan saya contohkan. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Selalu dibuat dalam bentuk positif. Nah, serta kita sebagai semua warga sekolah, gitu ya, warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas kita dari waktu ke waktu. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu, ini beberapa contoh saya berikan, misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami guru dan murid yang saling menghargai. Kami murid yang menghargai waktu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami murid yang selalu menjaga kebersihan. Kami murid yang selalu semangat belajar. Jadi yang kita tonjolkan Bapak Ibu adalah nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada nilai-nilai positif yang dimiliki atau nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai Bapak Ibu. Jadi yang ingin kita tonjolkan Bapak Ibu adalah nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini saya contohkan Bapak Ibu. Jadi terhadap anak-anak didik saya, ya, saya lakukan dengan membuat keyakinan kelas bersama lalu menempelkannya pada dinding kelas sehingga mereka bisa melihat dan mereka senantiasa memahami makna dari apa yang mereka buat atau nilai-nilai positif yang mereka sudah tuliskan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membahas terkait dengan 5 posisi kontrol ya sebagai seorang guru. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia.
Nah, ciri-cirinya ini salah satunya Bapak Ibu ada di bagian kanan ini. Patuhi perintah saya atau awas. Nah, ini kalau Bapak Ibu biasa menggunakan bahasa-bahasa yang seperti ini, berarti ini cirinya adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini tulisanmu tidak bisa dibaca. Nah, gitu. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi di posisi ini murid akan memiliki nilai yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka memiliki penilaian yang buruk terhadap diri mereka dan mereka berasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, itu kalimatnya seperti ini Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu guru. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu tentang perbuatan seperti ini? Jadi dengan adanya kalimat-kalimat seperti ini, itu akan memunculkan penilaian buruk terhadap di dalam diri peserta didik kita, Bapak Ibu. Sehingga mereka tuh merasa telah melakukan atau telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini Bapak Ibu tidak akan menyakiti murid. Namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman ini Bapak Ibu bisa saja positif, bisa saja nanti berdampak negatif gitu. Nah, contohnya misalnya begini kalimatnya. Ayo bantulah gitu ya demi Bapak ya gitu. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya gitu misalnya. Namun ada kalanya hal-hal seperti ini Bapak Ibu akan menimbulkan hal negatif gitu. Pada saat kapan menimbulkan hal negatif? Misalnya pada saat kita sudah tidak melakukan lagi atau kita tidak memberikan lagi bahasa-bahasa seperti ini kepada anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak itu akan merasa bahwa saya pikir ibu atau saya pikir bapak adalah teman saya, padahal tidak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi akan memunculkan keraguan di dalam dirinya atau kecemasan di dalam dirinya sehingga mengurangi motivasi intrinsik tersebut. Dan yang keempat, Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah, kalau seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, Bapak Ibu. Jadi, pada posisi pemantau ini, Bapak Ibu, itu lebih pada bagaimana seorang guru itu membandingkan terhadap peraturan-peraturan atau kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat di sekolah itu. Misalnya, ini peraturannya apa? Gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Ini sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Jadi selalu membandingkan, gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan posisi ini, anak-anak itu memahamkan diri mereka terhadap selalu beracuan terhadap peraturan-peraturan atau kesepakatan-kesepakatan yang ada di sekolah, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah inilah posisi yang ideal yang diharapkan dari seorang guru, Bapak Ibu. Bagaimana posisi seorang guru sebagai seorang manajer. Guru berbuat bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gitu, Bapak Ibu. Nah, misalnya dalam kalimatnya seperti ini. Apa sih yang kita yakini, Nak? Kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, kamu nanti akan jadi apa gitu. Kamu menunjukkan nilai yang bagaimana gitu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, Nak? Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat di mana kita mempersilahkan murid untuk bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung mereka agar dapat menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah posisi ideal sebagai seorang guru atau posisi kontrol ideal sebagai seorang guru yang diharapkan Bapak Ibu, yaitu sebagai seorang manajer. Nah, baik Bapak Ibu, saya menjelaskan bagian terakhir dari sosialisasi saya ini,
yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi, dari setiap bagian sisi pada segitiga ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu merupakan suatu tindakan atau langkah yang kita lakukan ketika mendapati anak-anak kita atau murid kita misalnya melakukan suatu kesalahan, lalu kita melakukan tindak lanjut dengan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi, misalnya pada saat anak-anak didik kita setelah melakukan suatu kesalahan atau suatu pelanggaran, misalnya setelah berkelahi teman-temannya atau mencoret-coret tembok atau lain sebagainya, nah itu kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan, misalnya ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Intinya adalah bagaimana bahasa yang baik yang kita gunakan, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga pasti sudah pernah melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Misalnya begini, berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu ya misalnya. Atau Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, gitu. Tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, Nak, misalnya begitu. Ya kamu memang berhak merasa seperti itu, gitu ya. Atau bahasa lainnya, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, misalnya begitu. Jadi ini adalah langkah-langkah atau bagian-bagian dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang bisa kita ucapkan kepada anak-anak pada saat kita menstabilkan identitas. Berikutnya adalah kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah identitasnya stabil, kita stabilkan identitasnya, lalu kita validasi tindakan yang salah. Misalnya bahasa dapat kita gunakan, misalnya kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalnya seperti itu. Jadi kita validasi dulu tindakan mereka yang salah, gitu ya. Nah, setelah melakukan validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu, lalu kita ke bagian yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi mereka sudah kita stabilkan identitasnya, kita sudah memvalidasi tindakan yang salah, gitu. Kita menanyakan keyakinan. Misalnya kalimat yang kita gunakan misalnya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan sebagai kelas atau keluarga kita, Nak, misalnya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati kemarin, misalnya seperti itu. Lalu nanti kelas kita menjadi bagaimana ya, kelas ideal itu ya, gitu ya. Kamu mau jadi orang seperti apa, misalnya seperti itu. Nah, ini bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam tahapan menanyakan keyakinan. Jadi ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin lebih memiliki bahasa-bahasa yang menunjukkan lebih baik lagi dari hal ini, misalnya seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian pasti sudah pernah melakukan tahapan ini, tetapi baru mengetahui misalnya bahwa ini ternyata ini namanya segitiga restitusi. Atau mungkin sudah ada yang mempraktekannya, tetapi misalnya tidak secara utuh, gitu ya. Nah, itu pasti saya yakin sekali pasti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ini pasti sudah pernah melakukan hal ini. Nah, hanya saja baru mendengar istilah ini yang namanya segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin materi yang saya sampaikan hanya sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya, mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang telah saya paparkan terkait dengan budaya positif dan segitiga restitusi. Untuk itu saya langsung persilahkan saja Bapak Ibu sekalian. Karena kegiatan kita ini tanpa moderator, jadi kita langsung saja sesi sharing dan diskusinya. Baik, untuk itu saya persilahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan.
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Baik, selanjutnya mungkin masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan materi saya. Saya persilakan. Oh iya, Pak Mansur silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun yang saya ingin tanyakan Pak, terkait dengan poin ini tadi, tentang pemberian penghargaan kepada siswa. Apakah mutlak dilarang di kurikulum Merdeka Belajar atau hanya sekedar himbauan? Jujur saja Pak ya, kalau untuk saya pribadi, saya salah satu guru yang tidak sependapat sih sebenarnya kalau penghargaan itu dilarang mutlak begitu. Dan setahu saya juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri masih memberikan penghargaan misalnya pada ajang OSN, misalnya yang menjuarai OSN itu masih diberi penghargaan berupa medali emas bagi yang juara 1, medali perak bagi yang juara 2, dan medali perunggu bagi yang juara 3 dan lain-lain. Seperti itu. Atau mungkin saya yang masih minim pengetahuan tentang pemberian penghargaan kepada siswa ya, dampak positif dan negatifnya. Itu mungkin pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mansur atas pertanyaannya yang sangat luar biasa terkait dengan penghargaan Pak ya. Apakah mutlak dilarang atau hanya sekedar himbauan? Nah, dari yang saya pahami Pak Mansur dan Bapak Ibu guru sekalian, bahwa untuk mutlak dilarang itu tidak ada sih bahasa yang saya dapatkan seperti itu. Tetapi kan tentu dari pemahaman kita, mungkin kita mempunyai pemahaman tersendiri terhadap penghargaan ini. Apakah ini akan membunuh motivasi atau mengurangi motivasi intrinsik dari anak-anak atau tidak? Atau seperti apa misalkan? Tentu ini kembali lagi kepada diri kita sendiri. Namun secara teori, karena yang tadi itu didasarkan atau disampaikan oleh ahli terkait dengan penghargaan tersebut, bahwa penghargaan itu adalah merupakan bentuk hukuman. Demikian Pak Mansur. Lalu tadi kalau tidak salah dikaitkan bagaimana kalau kementerian yang memberikan misalnya penghargaan atau reward kepada juara-juara lomba misalnya OSN gitu ya. Nah, kalau dari saya Pak Mansur dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal tersebut, ini sih saya lebih cenderung pada apresiasi, sebagai bentuk apresiasi ada nilai-nilai positif yang ditonjolkan oleh anak-anak tersebut dan juga sudah merupakan suatu bentuk aturan yang sudah disepakati, misalnya seperti itu. Jadi karena ini berbentuk aturan yang sudah disepakati, jadi dia merupakan bagian dari budaya positif. Seperti itu Pak Mansur. Mungkin kalau tanggapan dari saya ini lebih pada bagaimana ini dipandang sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian sesuatu yang positif yang dicapai oleh anak-anak ini dan juga sudah merupakan suatu bentuk kesepakatan. Mungkin seperti itu.
Kesepakatan yang saya maksudkan ini mungkin dalam bentuk aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh penyelenggara itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Mansur kalau tanggapan dari saya. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ditanggapi atau ingin ditanyakan terkait dengan pemaparan materi saya. Saya persilahkan Bapak Ibu. Oke, tidak ada mungkin ya Bapak Ibu ya. Baik, berarti cukup. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, rekan-rekan saya yang saya hormati, sekali lagi sebagai akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu guru sekalian untuk menghadiri ruang virtual saya pada siang hari ini selama kurang lebih 1 jam. Sudah meluangkan waktu bersama saya untuk mengikuti sosialisasi saya terkait dengan budaya positif dan segitiga restitusi. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan salam dan bahagia kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan atau dapat menjadi sesuatu yang mungkin memberi tambahan sedikit pengetahuan bagi Bapak Ibu guru terkait dengan budaya positif dan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu guru, mungkin masih ada yang mempunyai kesibukan di luar atau mungkin kegiatan lain untuk meninggalkan ruang virtual ini. Sekali lagi saya mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan saya ini. Akan Bapak awali dengan membuat suatu keyakinan atau kesepakatan bersama, ya, yang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Sebagai contoh seperti yang sudah Bapak katakan tadi, siapa yang sudah sempat bertemu di kelas kecil tadi? Biasa? Nah, nilai keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dapat membentuk diri kita menjadi pribadi yang baik. Atau catatan kecil ini nanti akan Bapak bagikan. Ini ada labnya. Oke, kamu tuliskan. Setelah kamu tuliskan nilai-nilai positif, terus kita akan tempelkan di depan. Ya, contohnya misalnya begini. Ini kita tempel nanti di depannya. Nah, semuanya Bapak akan bagikan satu-satu. Silakan ditulisi nilai-nilai kebaikan yang kamu inginkan di dalam kelas ini. Paham ya? Nah, Pak, boleh kita pakai emoticon seperti senyum-senyum atau love-love? Boleh, silakan saja. Gitu ya? Nah, yang penting yang Bapak inginkan adalah nilai-nilai